Shalom warga kerajaan Allah, saya percaya sukacita daripada Tuhan Yesus terus melimpah dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Saatnya mari persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, mau meninggikan Dia lewat pujian dan penyembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, hati kami sungguh bersyukur sampai hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami dengan sempurna. Engkau menuntun setiap kehidupan kami, bahkan dalam setiap keadaan yang kami lalui, Engkau selalu hadir di tengah kami. Kami ucapkan terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau memuji, meninggikan Engkau. Biar pujian ini Tuhan dinaikkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dinaikkan untuk mengagungkan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Segala hormat pujian hanya bagimu. Haleluya, Yesus Tuhan Kau baik. Haleluya, sebab Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kasih karunia Bapa yang melimpah ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa di dalam perenungan gembala pada saat ini yang bertemakan memperbaharui yang harus dibaharui. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, ungkapkan rahasiamu untuk hidup kami yang mengalami budaya baru di dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan pewahyuan-Mu, pengertian-Mu melengkapi kami. Lewat perenungan ini Tuhan kami dikuatkan dan ditambahkan pengetahuan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwa keadaan kita saat ini saudaraku belum habis dalam masa wabah corona. Dan demikian juga yang terjadi, berapa banyak saudaraku yang dikasihi Tuhan kita yang semakin mengalami penderitaan. Berapa banyak kejadian-kejadian yang kita lihat, bahwa apa yang kita lihat dan kita alami saat ini adalah merosotnya ekonomi yang semakin hari semakin menipis. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, faktor pendidikan, faktor kesehatan, dan hal-hal yang lain saudaraku sangat membawa kita mengalami kesusahan. Dan masih banyak sektor-sektor yang lain. Saudara, oleh karena itu, mari kita saat ini belajar. Ketika kita melihat suasana ini, maka kita perlu mewaspadai diri kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita, untuk mengikuti protokol daripada pemerintah yang saat ini sedang gencar melawan COVID-19. Yaitu belajar kita cuci tangan, demikian juga pakai masker jika keluar rumah, jaga jarak paling tidak 1 meter dengan saudara kita, dan yang keempat, hindari kerumunan. Saudara, ada satu kisah seorang konglomerat yang saat itu saudaraku dia meninggal dunia karena terserang COVID-19. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia memiliki seorang putri yang menulis bahwa kekayaan daripada bapaknya, kekayaan yang dia miliki tidak bisa membeli hal yang termurah, yaitu kehidupan. Nah, betapa mahal kehidupan itu saudaraku di hadapan kita saat ini. Karena ketika kita keserang COVID, dana tidak sedikit untuk kita keluarkan. Bahkan pemerintah sendiri, setiap orang tidak sedikit mengeluarkan dana untuk kesembuhannya. Mari
kita hari ini tidak menyia-nyiakan daripada kasih anugerah Tuhan yang luar biasa sampai hari ini kita berikan kehidupan. Bagaimanakah sikap kita sekarang? Saudara, kita perlu mengubah pikiran dan perasaan kita seperti pikiran dan perasaan Kristus. Sebagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Di dalam Filipi pasal 2 yang kelima, saudara, Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Pengertian Paulus yang dalam, saudaraku, tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia adalah pribadi yang mengosongkan diri yang semula dia ada di surga dan saat itu datang di bumi untuk melayani orang-orang supaya mereka ada mengalami perjumpaan dengan Bapa. Seperti saudara dan saya, haleluya. Bahkan saudaraku, dengan taatnya Yesus Kristus melakukan kehidupannya, dia menderita dengan segala penderitaan, siksaan di bumi, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah sikap dasar yang perlu kita dasari sebagaimana menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan dia, yang memiliki perasaan dan pikiran seperti dia, yaitu dia meninggalkan zona kehidupan yang nyaman. Inilah sikap kerendahan hati yang Yesus, saudaraku, tunjukkan pada dia. Ia siap berkorban untuk orang lain dan dia sendiri mengalami penderitaan. Dan Yesus melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya dan setiap orang berjumpa dengan Bapa. Saudara dan saya memiliki keterbatasan untuk kita mengerti dan menjalankan kehendak Allah. Oleh karena ini, perlunya kita semakin mengenal daripada Allah. Dan kita semakin, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memperbaharui terus kehidupan kita untuk menyelaraskan dengan pikiran dan perasaan Kristus lewat firman-Nya. Dan kita perlu memperbaharui perasaan pikiran kita dari kesehari, saudaraku, dalam kehidupan ini, sehingga kita akan mengalami keserupaan seperti Kristus Yesus. Saudara, Paulus menuliskan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memulai pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, perasaan dan pikiran Yesus adalah berbicara tentang pembaharuan. Manusia pada mulanya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan pada saat itu manusia berhubungan baik dengan Allah, sehingga perasaan dan pikiran daripada Allah sangat mudah menangkapnya, saudaraku. Tetapi ketika manusia pada saat itu yang diciptakan oleh Allah pertama kali jatuh dalam dosa, maka yang terjadi, manusia menjadi serupa dengan dunia dan menjadi jahat. Maka dengan hadirnya Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipertunjukkan bagaimana gambar Allah yang sesungguhnya. Yesus adalah gambaran Allah yang sempurna, dan manusia dibawa dalam keteladanannya, sehingga ketika lewat pembaharuan dari hari ke hari, kita menjadi orang yang dibenarkan Allah. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengalami pembaharuan hidup sebagaimana kebenaran Allah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Caranya yaitu memperbaharui pikiran untuk melibatkan Tuhan. Kita perlu pikiran yang dahulu kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Tetapi hari ini mari kita belajar melibatkan Tuhan. Ungkapan Paulus, saudaraku, di dalam Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Coba, bagaimana ketika kita tidak melibatkan Tuhan? Bagaimana kehidupan ketika kita tanpa Allah? Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menyerahkan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Apa yang terjadi? Banyak hal-hal yang tidak pantas akan kita lakukan.
Saudaraku, tanpa kita sadari, terkadang kita menolak daripada kebenaran Allah di dalam setiap langkah kita. Mungkin saat ini tidak kita sadari hal itu. Ini membuktikan betapa sombongnya kita ini. Kita merasa bahwa tanpa Allah kita bisa melakukan apa-apa. Tanpa Allah, saudaraku, kita akan bisa lebih baik daripada orang lain. Ada kata-kata bijak yang perlu kita pahami. Tanpa mengenal Tuhan, maka kehidupan tidak akan memiliki tujuan. Hidup tanpa tujuan, maka kehidupan tidak memiliki makna apapun. Kehidupan yang tanpa makna adalah kehidupan yang tidak memiliki harapan. Mari, adakah saat ini saudara dan saya memiliki makna kehidupan yang baik? Adakah satu harapan-harapan di dalam Allah terkandung di dalam kehidupan kita? Karena itu yang akan menentukan daripada keberhasilan, keselamatan di bumi dan di sorga. Haleluya. Ada satu kesaksian. Thomas Andrew, seorang pembuat kapal Titanic, yang saat itu saudaraku dengan pongannya dia berkata, kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Kata-kata ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuat Allah benar-benar saudaraku yang dikasihi Tuhan berduka. Oleh karena itu, kapal Titanic saudaraku ketika dalam perjalanan di Atlantik menubruk daripada gunung es dan pecah menjadi dua. Dan satu hal yang kita lihat, bahwa seorang penumpang yang meninggal di tempat itu adalah seorang yang pertama, Thomas Andrew, yang membanggakan dengan kepikirannya sendiri. Oleh karena itu, mari taruh pikiran dan perasaan kita pada Yesus Kristus. Ada seorang musisi yang bernama Bon Scott. Dengan liriknya dia berkata, jangan hentikan aku sedang asik berjalan ke neraka. Saudaraku, lagu ini dirilis tahun 1979. Apa yang terjadi? Suatu saat dia meninggal cuma satu perkara. Ia tersedak saudaraku dengan muntahannya sendiri. Mari, kita tidak merasa bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Ini suatu kenyataan bahwa kita benar-benar butuh keselamatan Allah. Kita benar-benar perlu tuntunan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemampuan manusia terbatas untuk mendapatkan kehidupan kita lebih baik. Bukan saja di bumi, tapi sampai kepada kehidupan kita kekal. Manusia perlu pengajaran. Saudara dan saya perlu daripada pengajaran Tuhan untuk mencapai harapan-harapan itu. Saudara, Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Kita disertai pada waktu duka maupun suka. Tuhan menyertai ketika kita ada di gunung dan di lembah. Tuhan saat ini ada di tengah-tengah ketika kita menangis dan tertawa. Demikian juga ketika saudara diberkati ataupun mengalami kekurangan dan penderitaan seperti ini. Saudaraku, Allah menyertai engkau. Dan Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Betapa sedih hati Tuhan ketika kita tidak sadar sering meninggalkan Tuhan. Haleluya. Ada kata-kata hikmat. Tidak ada musuh yang lebih hebat dalam pengenalan kita kepada Allah kecuali kesombongan. Karena pengenalan kepada Allah hanya membutuhkan sebuah kerendahan hati. Saudara, inilah yang menjadi kesulitan semua manusia untuk berbicara tentang kerendahan hati. Haleluya. Tuhan membutuhkan cuma satu, kerendahan hati kita. Apa tanda kerendahan hati kita? Dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa tanpa engkau. Ketika saudara saya berkata, Tuhan, aku perlu engkau. Amsal 22:4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Allah adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini berbicara tentang kehidupan kekal. Hanya kerendahan hati yang Tuhan izinkan. Kita perlu saat ini hidup dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Karena Dia yang layak. Dia yang layak untuk kita hormati. Dia yang layak kita agungkan. Kita harus tunduk kepada pemerintahan
Demikian juga firman yang selalu ada dan kita dengar. Dan saya percaya sikap yang demikian akan membawa kita semakin hari akan mampu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahkan kerendahan hati kepada Tuhan itu akan berdampak kita bisa merendahkan hati kepada sesama manusia. Haleluya. Tuhan ingin kita merendahkan hati, saudara. Dan Allah berkenan kepada orang yang merendahkan hati dan takut akan Dia. Sehingga kita menerima perjanjiannya, yaitu damai sejahtera, sukacita yang berkelimpahan, serta kehidupan kekal untuk memerintah bersama Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, bagaimanakah cara memperbaharui pikiran dan perasaan seperti Kristus? Yaitu memperbaharui pikiran menurut Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus itu mendatangkan damai, saudaraku. Damai sejahtera di dalam diri kita, mendatangkan damai di sekitar kita. Roma 8 ayat 5 sampai yang ke-6 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, bahagia, sentosa di bumi dan di sorga. Saudara, hidup menurut daging itu adalah sikap hidup yang saat ini, saudara, kita melupakan prinsip Allah, tapi kita menentukan prinsip-prinsip apa yang menurut baik dari pandangan kita sendiri. Haleluya. Jadi, secara tidak kita sadari ketika kita saat ini memberhalakan tentang kemampuan kita untuk hidup dalam pandangan kita sendiri, kita sulit untuk menerima masukan orang lain. Sulit menerima masukan istri, suami. Sulit menerima nasihat daripada sahabat, rekan. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, karena semua dianggap bersalah dan punya falsafah hidup. Dunia boleh hancur asalkan aku tidak. Terserah orang berkata apa. Saudara, prinsip ini tidak kita sadari bahwa ini membuat kita kehilangan simpatik bagi orang lain. Haleluya. Bahkan menumbuhkan kebencian bagi orang lain. Karena mengapa? Kita tidak sadar bahwa setiap masukan yang kita terima, kita menganggapnya menentang. Sehingga timbul konflik dan perselisihan yang tidak pernah berhenti. Bagaimana keadaan saudara saya hari ini? Adakah konflik itu ada di tengah-tengah kita? Lalu selalu timbul curiga dengan sikap orang yang sebetulnya mempunyai tujuan yang baik kepada orang-orang daripada sekitarmu. Saudara, pandangan dan prinsip hidup tersebut tanpa kita sadari justru membawa hilangnya damai sejahtera kita. Bahkan konflik itu selalu terjadi. Ada satu nasihat, hubungan yang buruk dengan Tuhan akan berdampak bencana yang tak berakhir. Saudara, mari kita belajar memperbaiki hubungan kita dengan Roh Kudus yang akan mempengaruhi hati kita, tidak menjadi penuh kekecewaan dan sakit hati, tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang penuh dengan kebencian dan iri hati, dendam dan penuh curiga kepada orang lain, tetapi kita memandang indah di sekitar kita. Amsal 3 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuliah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tuhan memberikan pandangan supaya hidup kita menjadi orang yang berjalan dalam kebenaran Allah. Oleh karena itu, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sekarang ini. Pertama, menjalani kehidupan yang bergantung kepada Allah sepenuhnya. Artinya, percaya Tuhan di masa sulit ini. Percaya Tuhan di masa engkau mendapat kesesakan. Oleh karena itu, tetap pegang daripada janji-janji Tuhan yang akan membimbingmu terus kepada jalan kebenaran. Dan yakin bahwa Tuhan akan bertindak menolong untuk mencapai segala harapan dan keinginanmu. Yang kedua,
hidup dengan takut akan Allah, supaya lebih terkuatkan iman kita dalam kebergantungan kita kepada firman Tuhan. Dan berjalanlah dan belajarlah menguji masukan-masukan dan nasihat dari orang-orang sekitar kita lewat kebenaran Allah. Oleh karena itu, ada satu hal yang kita mengerti. Cari seorang pembimbing rohani untuk bertumbuh dalam keimanan yang lebih baik dalam kehidupanmu. Yang ketiga, caranya ialah memperbaharui pikiran yang serupa Kristus. Jangan menghindari penderitaan. Saudara, Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Mari Paulus menekankan untuk memikirkan hal-hal itu. Keadaan pandemi COVID-19 ini membuat kita semakin menderita. Keuangan semakin menipis. Angsuran tidak bisa ditunda. Anak sudah minta kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa harus ditunda. Bahkan kita sulit mendapatkan jawaban untuk kebutuhan itu karena lapangan pekerjaan semakin sulit. Mari saudaraku, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita saat ini perlu memandang kepada kehendak Allah. Haleluya. Persoalan dan kesulitan yang sekarang kita hadapi, saya percaya ini adalah merupakan tujuan Tuhan untuk menguji iman kita. Kami percaya lewat kebaikan ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat keadaan kita, supaya saudara kita semakin tangguh menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan datang, dan membentuk karakter kehidupan kita semakin sempurna seperti Yesus. Oleh karena itu jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut tidak mengurangi sedikit pun persoalan yang kita hadapi. Mari kita belajar ikhlas menerima daripada kenyataan ini. Ingatlah, apakah Tuhan selalu membuat menderita seperti ini? Ada waktunya Tuhan membuat kita bersuka cita dan berkemenangan. Lihat masa-masa yang lalu. Tuhan selalu menolong kita ketika kita berjalan dalam menyelesaikan apapun yang kita hadapi. Pemeliharaannya, pertolongannya, saudaraku, damai sejahtera tidak pernah habis. Ingat, Musa ketika dia melaksanakan misi Allah, dia pernah mengalami bersungut-sungut. Yang terjadi, Tuhan tidak percayakan lagi Musa untuk melanjutkan memimpin umat Israel kepada tanah perjanjian. Saudara, tugas itu diambil dan langsung Tuhan menyampaikan kepada Yosua, diperintahkan untuk menuntun umat Israel menyeberangi Yordan. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Musa tidak tuntas. Mari kita belajar menyelesaikan sampai akhir. Mari tetaplah menghormati pemimpin, saudaraku yang dikasihi, yang dipilih oleh Allah. Pemerintah sudah menentukan hal yang baik untuk kita. Dan patuhlah mereka untuk saat ini kita hormati. Karena mereka memikirkan keselamatan jiwa kita. Dan Allah akan membela pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Yaitu, kita perlu berpikir dan berperasaan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Maka Allah menjadi sumber damai sejahtera, menyertai kita semuanya dalam penderitaan dan kekurangan sekarang ini. Dan kita tetap mengalami sukacita, dan saya percaya waktunya Tuhan akan melakukan keajaiban. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah mengungkapkan hal-hal yang saat ini harus kami lakukan, sebagaimana kami berperasaan dan berpikiran seperti-Mu. Oleh karena itu, kami menyerahkan diri kepadamu untuk kami boleh melangkah, dan kami percaya kami mengalami kemenangan sebagaimana janji-Mu. Haleluya. Amin.